Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke WA kita. Pertanyaannya begini: apa penyebab bau mulut? Begitu ya. Jadi kita gambarkan begini, kita jawab, penyebab bau mulut itu secara umum ada beberapa macam. Tapi yang sering terjadi itu, yang sering kita ketemu di lapangan ada sekitar 4. Dan bau mulut ini biasanya ada yang kaitannya juga atau berkaitan dengan nanti ketika mulutnya bau, terus juga badannya bau. Ataukah mulutnya bau, terus kakinya. Kalau di sepatu ya, pakai sepatu itu bau. Nah, biasanya ini bisa menyatu, bisa juga tidak menyatu. Biasanya yang pertama, bau mulut ini sering muncul bisa disebabkan karena gigi berlubang. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa disebabkan makanan yang menumpuk di lambung. Akhirnya makanan itu menumpuk di lambung, terus dia membusuk. Nah, uapnya itulah yang naik ke atas. Terus yang ketiga, biasanya bisa karena dahak. Dahak itu banyak di rongga tenggorokan atau di kerongkongan, terus di lambung. Lendirnya banyak ya. Terus juga ada yang satu lagi itu biasanya tubuhnya itu di dalam sistem pencernaan itu banyak kelembapan. Nah, kelembapan ini nanti ada 2, ada kelembapan bersifat dingin dan ada juga bersifat panas. Nah, jadi kita urai sedikit ya. Teknik penanganannya begini. Jadi kalau dia umpama bau mulut ini disebabkan karena karena giginya berlubang, maka teknik penanganannya itu dibawa ke dokter gigi. Terus giginya dicabut. Nah, ini masalah ini selesai ya. Kalau itu disebabkan karena makanan tertumpuk di sistem cerna, biasanya begini. Makanan itu menumpuk di sistem cerna itu karena tidak bisa diolah. Nah, yang satu itu penyebabnya terlalu banyak makan, akhirnya di lambung itu penuh. Terus belum terurai, ini yang menyebabkan pembusukan. Nah, ini yang menyebabkan pembusukan ini biasanya bersangat erat kaitannya ke makan makanan yang sulit dicerna, seperti contoh tepung-tepungan ya, tepung-tepungan yang sifatnya sulit dicerna seperti roti, kue, mie, indomie. Yang terlalu banyak menumpuk di dalam, akhirnya dia sulit dicerna. Ditambah lagi makannya banyak, nah, ini yang menumpuk di situ. Ditambah lagi kita jarang olahraga. Nah, jadi ketika makanan itu membusuk di lambung, ketika kita membuka mulut, maka uap yang dari dalam itu keluar. Ini yang menyebabkan bau mulut. Terus ada juga yang menyebabkan bau mulut itu disebabkan karena kalau bau mulut yang disebabkan karena makanan tertimbun di cerna atau tersumbat di sistem cerna itu, cara mengatasinya maka stop makan makanan yang sulit dicerna, terus atur pola makan lagi dengan caranya mengunyah yang lembut ya. Hindari makan makanan yang sulit dicerna, mengunyah dan lembut ya. Terus makannya jangan terlalu kebanyakan atau jangan terlalu kenyang. Terus ada lagi
Kalau biasanya tidak teratasi dengan kasus ini, maka dikasihlah biasanya obat itu yang namanya itu bisa obat pelancar makanan. Artinya pelancar makanan yang tersumbat di lambung. Bisa juga dikasih obat untuk namanya itu antiworm. Dia yang bisa mengurai makan makanan yang sulit dicerna yang ada di lambung. Ada juga itu disebabkan karena lendir. Lendir terlalu banyak di tenggorokan, di kerongkongan ya, terus juga mungkin di lambung terlalu banyak. Maka teknik penanganannya itu biasanya dia dikasih pembuang dahak encer. Namanya pembuang dahak encer, maka ketika dahaknya yang di tenggorokan dibersihkan, terus kerongkongan dibersihkan, yang di lambung dibersihkan, maka nanti dahak itu akan keluar lewat pembuangan. Jadi maaf kata bahasanya itu ketika nanti kita buang, kita lagi nyucinya ya, nanti kita merasa lendir-lendir itu keluar. Jadi ketika kita nyuci kotoran itu banyak terasa licin-licin. Biasanya itu dahak yang keluar. Kalau tidak, biasanya itu bisa digurah. Digurah itu nanti ada sesuatu cairan yang diteteskan di hidung, terus nanti dia mutar rasanya di kepala, terus dia masuk ke dalam nih lewat lubang dari paru ya, tenggorokan ya. Maka nanti itu akan kebuang lendir-lendirnya. Nah, ini nanti juga bisa dilakukan. Terus ada juga biasanya itu karena apa tadi ya, coba gigi berlubang sudah, makanan menumpuk di lambung sudah, disebabkan karena lendir sudah, terus disebabkan karena makanan yang tersumbat tadi sudah ya, terus satu lagi itu disebabkan karena tubuhnya terlalu lembab. Biasanya kelembapan ini mengunci sehingga energi itu tidak bisa bersirkulasi. Ini kalau tekniknya yang ini, kelembapan ini, artinya kita olahraga fisik aja, kalau kita nanti sering keringatan, maka ini nanti akan mengurangi baunya, ya. Ini sekaligus dia itu nanti masuk ke badan ya, bau badan. Artinya kalau bau badan itu, maka teknik yang sederhana itu kasihlah nanti atau mandi di air hangat ya, bisa. Bisa juga kalau tidak mandi di air hangat itu, carilah bahan-bahan atau tumbuh-tumbuhan yang sifatnya pembuang lembab. Maka pembuang lembab ini biasanya digodok. Setelah digodok pembuang lembab ini, terus ditambah lagi nanti sedikit kopi bubuk, ditambah pembuang lembab. Terus nanti kalau kita mandi itu, setelah mandi itu kan kita keringatan, setelah keringatan itu biasanya bau badannya hilang. Bau badan itu dengan bau kaki biasanya bisa sekaligus ketika kita mandi. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke WA kita. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teknik sederhana untuk membuang bau, baik bau mulut atau bau badan sekaligus bau kaki. Dan satu lagi, biasanya saya pernah merasakan dulu begini. Kemungkinan saya sudah terlalu lama dulu merokok ya. Merokok itu jadi sudah mungkin lebih kurang udah hampir 20 tahun. 20 tahun atau sampai 20, ya lebih kurang 20 tahunan dah. 20 tahun sampai 25 tahun itu merokok ya. Terus ketika saya merokok itu napasnya bau. Terus napasnya bau,
Apalagi biasanya itu rokoknya itu yang rokoknya itu biasanya rokok-rokok murah biasanya yang sering menyebabkan mulut itu bau. Tapi saya melihat sih kemungkinan itu paru-parunya kemungkinan yang luka atau paru-parunya mungkin atau ada sesuatu yang di dalam yang sudah kronis mungkin begitu. Ketika saya ngerokok itu napasnya itu bau. Tapi lama-lama saya istirahat merokok karena disebabkan bau mulut itu, sampai sekarang sudah nggak ada lagi, nggak bau lagi. Nah, ini saya masih bertanya-tanya apakah itu bau mulut yang disebabkan karena rokok itu, ataukah bau mulut itu disebabkan karena paru-parunya sudah ada pelukaannya. Atau mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan bau itu keluar dari mulut itu. Jadi apalagi saya dulu kan tidak suka dengan rokok-rokok murahan. Saya itu biasanya sukanya rokok-rokok yang bermerek lah, biasanya begitu. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi